kita melakukan sinergitas dengan UPT karena gini, kita juga menangani pengaduan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan, baik itu dari perusahaannya langsung, dari tenaga kerjanya atau serikat pekerja. Masukan ke kita atau pengaduan ke kita, ini yang kita tindak lanjuti ke UPT. Nah, setelah kita katakan pengaduannya, kita serahkan ke UPT, kita disposisi. Nah, di situ kita monitoring, kita tindak lanjuti. Sudah sampai sejauh mana hasil pengaduannya? Ya, seperti nggak bisa kita tunggu, kita harus jemput bola. Ya, itulah kadang kendalanya. Kita untuk memenuhi kebutuhan data kita atau laporan tadi, ya kita yang harus jemput bola. Makanya kita melakukan monitoring atau pembinaan juga, kita sinergitas dengan UPT. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Ngobdul dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah di satu tempat yang istimewa kembali dengan saya Ilalang di acara kebanggaan kita bersama, yaitu Ngobdul, ngopi dulu. Di sini kalau di tulisan itu kan, hidup itu seperti secangkir kopi katanya, di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan perbincangan. Nah, kali ini kita sudah mau berbincang-bincang santai nih dengan salah satu sosok yang akan mengulik banyak hal menarik ya. Kita sudah bersama salah satu kepala seksi Pak ya, atau kasih di Disnaker Trans Provinsi Banten. Mungkin untuk siapa sosoknya kawan-kawan, nanti beliau akan memperkenalkan diri langsung untuk siapa sih beliau dan apa sih tugas fungsinya beliau di kasih tersebut. Untuk Bapak silakan mungkin memperkenalkan diri dulu ke kawan-kawan Ngobdul. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan saya sedang ada di acara Ngobdul. Ngobdul Pak ya. Perkenalkan, saya Ujang Asmara, Kasih Bina Pengawasan Norma Ketenaga Kerjaan di Disnaker Trans Provinsi Banten. Ya, kita mau ada ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Ya, dipanggilnya Pak Ujang. Ada yang Pak Ujang, ada yang Pak Asmara ya, bebas saja. Tapi keren kalau Pak Asmara ya. Kan kalau Pak Ujang tuh mainstream ya. Asmara yang jarang. Asmara ini kayak jarang ya. Ya, biar kita mungkin lebih akrab, kita panggil Pak Asmara. Ya, Pak Asmara. Ya Pak, Bapak nih di salah satu kasih ya, kasih di bidang pengawasan Pak ya. Bidang pengawasan. Dan juga normatif tenaga kerja. Norma kerja ya. Kalau kita mungkin sebelum bicara lebih jauh, biar kita kawan-kawan kenal dulu daripada kasih ini. Tugas dan fungsinya apa sih Bapak di kasih ini, Pak? Ya, kebetulan saya tuh ditugaskan di Bina Pengawasan Norma Tenaga Kerja, bidang pengawasan. Jadi kita bekerja menangani hal-hal normatif tenaga kerjaan seperti alih daya, jamsos, hitungan upah lembur segala macam, dan juga memberikan pembinaan pengawasan kepada para pengawas. Jadi kebetulan di Banten ini kita punya 4 UPT. Nah, 4 UPT ini terdiri dari kepala UPT, Kasubag TU, dan para fungsional pengawas. Ada pengawas ahli, itu sebenarnya pengawas ahli semua, yang spesialis maksud saya, dan juga ada juga PPNS, jadi pegawai negeri sipil. Di UPT ini, di Banten ini 4 itu dari berbagai kabupaten kota. Jadi ada ya, saya sebut aja UPT pertama Kota Seragon,
itu disebutnya UPT Seragon. Itu kota Serang dan kota Cilegon. Makanya Seragon kita sebut ya, UPT Seragon ya, Iya, UPT Serang, Pengawasan Cilegon. Seragon. Kota Serang, kota Cilegon. Yang kedua itu UPT Spale. UPT Spale itu terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Nah, Spale. Spale Iya, iya. itu berpusat di Kabupaten Serang, Kabupaten di Ciluas, di Cikande ya. Ya, tadi Cilegon belum disebutkan, itu Kota Serang, Kota Cilegon itu ada di Cilegon. Cilegon. Kenapa dari Cilegon? Karena perusahaan atau industri lebih banyak Cilegon. Iya. Dibentuknya UPT kan untuk mendekatkan pelayanan pada, karena kita pelayanan pada perusahaan, makanya dibuatkan di sana. Yang kedua itu PT Spale tadi ada di Kabupaten Serang, karena industri di Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak paling banyak di Kabupaten Serang. Yang ketiga Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ini dia hanya satu, Kabupaten Tangerang aja, karena industri sudah banyak, dia hanya mengcover satu kabupaten. Oh iya. Ya. Nah, untuk komposisi sama seperti Seragon dan Spale tadi, karena kita UPT-nya ini tipe B, hanya kepala UPT pengawasan, Kasubag TU, para jabat fungsional pengawas, dan juga staf administrasi ya. Iya, iya. Dan yang terakhir adalah UPT Kota Tangerang dan Tangsel. Tangsel. UPT Kota Tangerang dan UPT Kota Tangsel. Nah, UPT Kota Tangerang dan Tangsel ini adanya di Tangsel, karena Di kita Tangsel. juga punya UPT yang posisinya ada di Tangsel, yaitu UPT Laker BLKI. Makanya gedungnya sama, lokasinya sama di situ, supaya kita tidak numpang ke gedung lain, makanya punya gedung sendiri gitu kan. Di Tangsel. Makanya adanya di Tangsel. Nah, kita melakukan sinergitas dengan UPT karena gini, kita juga menangani pengaduan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan, baik itu dari perusahaannya langsung, dari tenaga kerjanya atau serikat pekerja. Masukan ke kita atau pengaduan ke kita, ini yang kita tindak lanjuti ke UPT. Nah, setelah kita catatkan pengaduannya, kita serahkan ke UPT, kita disposisi. Nah, di situ kita monitoring, kita tindak lanjuti. Sudah sampai sejauh mana hasil pengaduannya, ya seperti itu. Tentu yang sudah jadi ranah pengawasan ya. Nah, adapun kendala-kendala kita, ya mungkin saat ini kita belum bisa masuk terlalu jauh ke perusahaan, karena memang kita melalui pengawas tadi, pengawas lah yang masuk proses udah lanjut. Jadi kita menunggu laporan. Walaupun laporan itu kadang nggak bisa kita tunggu, kita harus jemput bola. Ya, itulah kadang kendalanya. Kita untuk memenuhi kebutuhan data kita atau laporan tadi, ya kita yang harus jemput bola. Makanya kita melakukan monitoring atau pembinaan juga, kita sinergitas dengan UPT. Nah, kita koordinasi dengan UPT itu terkait hal-hal normatif tadi, dan juga K3. Oh, K3 juga. Kebetulan nanti mungkin kasih K3 yang lebih bisa menjelaskan. Oh ya. iya. Ya, karena untuk K3 dikasih yang satunya yang berbeda, ya betul. Yang karena kan di bidang pengawasan itu sebenarnya tadinya ada 3 kasih. Oh. Ada 3 kasih. Yang satu itu kasih K3, kasih norma kerja, dan kasih penegakan hukum. Oh, tadinya ada penegakan hukum. Pada tahun 2023 itu terbit Pergub SOTK. Pergub 48, Pergub 48 atau Pergub 49, berubah nomenklatur. Ada beberapa seksi yang disetarakan menjadi fungsional. Nah, kebetulan di bidang pengawasan ini dari 3 seksi itu penegakan hukum lah yang dihilangkan, dan pejabatnya disetarakan menjadi pejabat fungsional.
pengawas tenaga kerjaan juga. Ya. Jadi fungsi penegakan hukumnya tetap masih ada, hanya saja itu masih dilakukan di pejabat tersebut yang sudah diserahkan dan juga sebagian ada di norma kerja. Kalau secara uraian tugasnya mungkin sebagian besar masuk ke norma gitu kan. Mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait kondisi existing saat ini, ya, pengawasan itu lebih kepada monitoringnya atau kita mengadakan semacam evaluasi berkala, memang sebulan sekali, apa yang sudah dilakukan pengawas di semua UPT, ada berapa jumlah pengaduan, Ya. ada berapa jumlah kasus yang sedang ditangani, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan datanya, lalu kita rumuskan bersama bidang, dan kalau memang ada yang perlu diminta keterangannya, kita panggil UPT-nya untuk lebih bisa mengenai seperti apa nih langkahnya ke depan. Karena kita juga kan punya beberapa pengawas spesialis ya. Ya. Punya juga beberapa pengawas yang PNS tadi, penyidik, untuk menangani kasus-kasus tertentu yang mungkin mereka berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan Polda gitu.